Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita mulai kuliah kita. Hari ini kita akan lanjutkan materi pembicaraan kita masih tentang genetika Mendel ya. Di pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan dan tugaskan kepada Anda untuk mempelajari bagaimana kita menduga rasio fenotip untuk persilangan polihibrid khususnya trihibrid. Nah, saya akan coba tampilkan ya, rasio fenotip F2 pada persilangan trihibrid. Jadi kalau Anda lihat di situ bahwa melalui metode Vogelin kita bisa memecah sifat satu persatu untuk mendapatkan rasio fenotip F2. Dalam tayangan yang saya tampilkan itu, Anda melihat di situ ada huruf A, B, C, itu maksudnya adalah simbol fenotip ya, bukan simbol genotip, karena untuk mempermudah saja, jadi nanti Anda bisa ganti huruf A itu misalnya dengan A besar itu dengan tinggi, misalnya A kecil dengan pendek, dan seterusnya. Nah, yang selalu harus Anda ingat, kemarin sudah saya sampaikan bahwa kuncinya kita harus pegang rasio fenotip untuk monohibrid dulu, yaitu 3:1. Jadi ketika kita nanti memecah, kita pecah per sifat, misalnya ini ya, 3/4 untuk sifat A, 1/4 untuk sifat B. Kemudian kita bergerak ke sifat yang kedua, sifat B ya. Untuk yang A besar, tadi yang 3/4 A besar, 1/4 A kecil ya. Kemudian kita bergerak ke sifat yang B, fenotip yang B. Fenotip yang B dipecah dari yang fenotip A besar tadi, pecah 3/4 B besar, 1/4 B kecil. Yang 1/4 A kecil dipecah lagi menjadi 3/4 B besar dan 1/4 B kecil. Demikian juga untuk sifat yang ketiga, sifat C, masing-masing nanti dipecah ya, ini ke sana, dan seterusnya. Sehingga kita akan dapatkan, misalnya saya akan contohkan beberapa saja, untuk genotip A besar, B besar, C besar, kita akan dapatkan angka 3/4 kali 3/4 kali 3/4, sama dengan 27/64 ya, fenotip A besar, B besar, C besar. Sekali lagi, kalau nanti Anda konversi itu ke fenotip yang sesungguhnya, misalnya tinggi, bulat, dan kuning misalnya gitu ya, nanti tinggal dikonversi saja. Kemudian saya contohkan yang terakhir, untuk fenotip A kecil, B kecil, C kecil, kita akan dapatkan 1/4 kali 1/4 kali 1/4 sama dengan 1/4, sama dengan 1/64 ya, 1/64 A kecil, B kecil, C kecil. Sehingga keseluruhan rasio akan kita dapatkan untuk persilangan trihibrid, rasio fenotip ya pada F2, yaitu 27/9 banding 9 banding 9 banding 3 banding 3 banding 3 banding 1. Oke, itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang kemarin saya ajukan di pertemuan sebelumnya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang menduga rasio genotip. Kalau tadi menduga rasio fenotip, kita akan mencoba menduga rasio genotip. Kita kembali lagi ke ini ya, ini sudah Anda pelajari kemarin, persilangan monohibrid, selalu kuncinya dari sini. Pada persilangan monohibrid, di akhir kita akan dapatkan rasio genotip. Rasio genotip itu adalah 1/2/1. 1/2/1. Ini yang nanti akan kita gunakan sebagai patokan. Kalau di rasio fenotip tadi patokannya adalah 3/1 ya. 3/1 ya. Kalau yang rasio genotip patokannya adalah 1/2/1. Sehingga ketika kita diminta untuk membuat rasio genotip F2 dari persilangan misalnya T besar, T besar, B besar, B besar, dengan T kecil, T kecil, B kecil, B kecil, artinya ini adalah dihibrid ya, maka kita bisa gunakan cara seperti Vogelin tadi, tapi kita terapkan ini untuk yang genotip dengan patokan tadi,
rasio F2 untuk monohibrid itu adalah 1:2:1. Kita pecah satu persatu. Dari gen yang pertama dulu, T besar, kita pecah menjadi 1 T besar, 2 T besar, T kecil, dan 1 T kecil, T kecil. Kemudian di masing-masing tadi, genotip yang pertama tadi, genotip untuk gen yang pertama tadi, akan dipecah ke genotip gen yang kedua, yaitu sama lagi perbandingannya 1:2:1. 1 B besar, 2 B besar, B kecil, 1 B kecil, B kecil. Dan seterusnya seperti itu. Untuk yang T besar, T kecil juga akan dipecah, B besar, B besar, B besar, B kecil, dan B kecil, B kecil. Sehingga kita akan mendapatkan di akhir-akhir rasionya, rasio genotipnya, itu adalah 1. 1 ini dari ini ya, 1 kali 1. Kita dapatkan 1 T besar, T besar, B besar, B besar. Kemudian 2 yang bawah ini dari 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi 2 T besar, T besar, B besar, B kecil. Kemudian yang berikutnya 1 kali 1 sama dengan 1 T besar, T besar, B kecil, B kecil. Dan seterusnya ya sampai bawah. Anda akan dapatkan nanti misalnya, ini dulu, yang ini dulu. Ini, yang ini, 4 T besar, T kecil, B besar, B kecil. Dari mana 4-nya? 2 T besar, T kecil, dikalikan 2 B besar, B kecil, akan dapatkan 4 T besar, T kecil, B besar, B kecil. Sehingga rasio akhirnya adalah ini. Ya, rasio akhirnya adalah ini. Ya, meskipun ini jarang sekali ditanyakan ya, karena nanti akan banyak sekali. Kalau trihibrid sudah akan banyak sekali dan genotipnya kan juga banyak. Oke, tetapi itulah cara mengerjakannya. Kemudian coba kita akan berlatih untuk mengerjakan menduga rasio genotip F2 pada persilangan trihibrid. Nah, kita akan lihat sangat complicated nanti. Caranya sama, kalau ada persilangan misalnya T besar, T besar, B besar, B besar, U besar, U besar, disilangkan dengan T kecil, T kecil, B kecil, B kecil, U kecil, U kecil, maka sekali lagi patokannya adalah 1, 2, 1. Anda lihat di sini 1, 2, 1. Kita pecah di gen yang pertama, gen kedua, dan ketiga. Ya. Untuk gen kedua kita pecah 1, 2, 1. Ya. Sini. Untuk gen yang kedua ini juga dipecah lagi 1, 2, 1. Oke. Kemudian yang ketiga juga dipecah lagi 1, 2, 1. Oke. Demikian juga untuk gen yang ketiga. 1, 2, 1. Ya. Jadi U-nya juga dipecah, gen U-nya. 1 U besar, 2 U besar, U kecil, 1 U kecil, U kecil. Sehingga di akhirnya nanti kita akan dapatkan rasio genotip, tinggal ngalikan saja. 1 ini dari mana? 1 T besar, T besar, B besar, B besar, U besar, U besar. Ya ini 1 kali 1 kali 1. Nah, dengan 1 T besar, T besar, B besar, B besar, U besar, besar. Kemudian misalnya yang ini kita lihat. 8. Ini dari mana 8? Ya, 8 dari 2 T besar T kecil dikalikan 2 B besar B kecil dikalikan 2 U besar U kecil sehingga 8. 2 kali 2 kali 2 8. 8 T besar T kecil B besar B kecil U besar U kecil. Demikian ya, nanti Anda akan bisa mengerjakan. Untuk yang lainnya tinggal dipecah saja per gen. Baik, saya akan lanjutkan membicarakan yang lain. Jadi kita sudah pelajari tadi menentukan rasio fenotip ya, menggunakan tadi Vogelin tadi. Nah, sebenarnya ada metode yang lain lagi untuk menentukan rasio fenotip dan genotip, yaitu menggunakan segitiga Pascal. Anda tentu saja sudah pernah mendapatkan segitiga Pascal itu yang seperti apa. Ini saya gambarkan di situ, yang sebelah kanan itu ya segitiga Pascal. Ya seperti itu bentuknya segitiga Pascal. Untuk segera mengingatkan, kita buat seperti itu segitiga Pascalnya ya 1, ini 1, 1, kemudian 1, ini 1, 3, ini adalah penjumlahan dari 1 dan 2.
3, ini adalah penjumlahan 1 dan 2. Demikian juga yang ini, 1, ini 1, 4, ini adalah penjumlahan dari 1 dan 3, 6, ini adalah penjumlahan dari 3 dan 3. Oke, dan seterusnya. Kemudian, rumus untuk satu sifat beda yang kita pakai adalah ini. Jadi ini persamaannya nanti ya, atau kita gunakan segitiga Pascal itu nanti kesetaraannya seperti itu. Untuk monohibrid kita menggunakan A plus B pangkat 1, untuk dihibrid kita menggunakan A plus B pangkat 2, dan seterusnya. 6 sifat beda misalnya A plus B pangkat 6. Nah, mungkin Anda belum terlalu jelas sampai di sini, kita akan coba saja praktekkan ini, nanti Anda akan lebih jelas. Ya. Sebagai contoh misalnya ada persilangan trihibrid, kita gunakan yang agak sulit ya, pertengahan gitu ya, tiga sifat persilangan trihibrid. Tanaman tinggi bulat ungu homozigot, artinya homozigot dominan ya, disilangkan dengan pendek keriput putih. Kalau pendek keriput putih pasti homozigot ya, karena resesif ya. Kemudian ditanyakan bagaimana rasio genotip dan fenotip pada F2-nya. Nah, karena ini adalah tanaman trihibrid, ingat trihibrid kita menggunakan rumus yang ini 3. Ya, ini ya. Kita pakai yang itu. Trihibrid. Kita hapus dulu yang ini biar tidak membingungkan. A plus B pangkat 3. Kemudian kita dapatkan angka yang di kanan tadi di segitiga Pascalnya. 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Baik. Sekali lagi tadi menggunakan yang 1, 3, 3, 1 ya. A plus B pangkat 3, kita kembali ke sana. Kita tuliskan saja. Ini 1, 3, 3, 1. Kemudian A plus B pangkat 3 kita uraikan. Ya, A plus B pangkat 3 itu kalau kita uraikan sebenarnya adalah 1 A pangkat 3 dikalikan B pangkat 0. Jadi sebenarnya di sini ini ada, saya tuliskan di sana ya. 1 A pangkat 3 B pangkat 0 sebenarnya. Tapi karena B pangkat 0 itu sama dengan tidak ada, maka tidak kita tulis. Kemudian yang kedua, 3, ingat, lihat, pangkatnya A berkurang 1, dari 3 menjadi 2, kemudian pangkatnya B bertambah 1, dari 0 menjadi 1. Oke, pangkat 1 tidak ditulis, bisa ditulis B saja. Kemudian yang berikutnya, 3, A-nya pangkatnya berkurang 1, menjadi A pangkat 1. Karena pangkat 1 maka tidak kita tulis ya di dalam rumus itu. Kemudian B-nya pangkatnya bergerak ke atas dari 1 menjadi 2. Kemudian yang berikutnya yang terakhir 1. Sebenarnya ada A di sini, A pangkat 0 ya, B pangkat 3. Yang dulunya pangkat 2 sekarang B-nya pangkat 3. Oke. Itu asal rumus tersebut. Oke. Nah, berdasarkan rumus tersebut, kita kemudian bisa menentukan rasio atau berapa jumlah fenotip-fenotip yang ada di dalam hasil persilangan di F2-nya. Ya. A itu adalah untuk simbol untuk sifat dominan dan B untuk sifat resesif. Jadi artinya di situ adalah 1A pangkat 3, 1A pangkat 3, 1A pangkat 3, ini maksudnya nanti akan ada satu fenotip di mana dia memiliki 3 gen dominan ya dengan jumlah 3 pangkat 3. Nah, tadi kan dominan ya, 3 pangkat 3 yaitu 27. 27 Anda lihat di sini 27 dia memiliki 3 gen dominan. P-nya dominan, B-nya dominan, U-nya dominan. Oke, itu yang pertama. Ya.
Ada 27 nanti. Kemudian kita lihat yang kedua, yang ini 3A kuadrat B. Nanti akan ada 3 fenotip dengan kombinasi 2 gen dominan dan 1 gen resesif. Masing-masing berjumlah 3/2 atau 9. 9, masing-masing ada 9. Ingat, 3 fenotip dengan 2 kombinasi gen dominan dan 1 resesif. Dalam contoh ini, yang pertama ini, dia punya dominan 1 dan 2. Yang T dan U yang dominan. Kemudian yang kedua, yang ini, Anda lihat, dia punya 2 gen dominan. Jumlahnya 9 juga. Kemudian Anda bisa teruskan nanti ya. Oh ini yang di atas. 9 ini tadi kelewat. Dia punya 2 gen dominan yaitu T dan B. U-nya yang resesif semua. Dan seterusnya seperti itu. Anda akan lihat nanti yang terakhir ya 1B pangkat 3, yaitu artinya akan ada 1 fenotip dengan 3 gen resesif yang jumlahnya 3/0. 3/0 itu 1. Ya. 1 fenotip dengan 3 gen resesif semua, yaitu 1 ini T-nya resesif, B-nya resesif, U-nya resesif. Nah, Anda tinggal memberi fenotipnya nanti. Nah, itu adalah kita memanfaatkan segitiga Pascal untuk menentukan rasio, ya, rasio genotip sekaligus fenotip, tetapi genotip hasil genotipnya secara umum ya dari persilangan polihibrid, biasanya polihibrid. Kalau yang dihibrid kita masih bisa kerjakan dengan cara yang sederhana tadi. Kalau misalnya sudah 5 hibrid, pentahibrid akan sudah sulit. Nah, akan lebih sederhana kalau kita menggunakan segitiga Pascal seperti ini. Oke, demikian. Bagaimana kita menentukan rasio genotip dan fenotip dengan memanfaatkan segitiga Pascal. Baik, kemudian saya akan lanjutkan satu topik lagi, yaitu tentang bagaimana kita memanfaatkan uji chi-square atau uji chi kuadrat, atau sering disebut sebagai chi-square test ya, untuk menguji rasio fenotip. Maksudnya menguji bagaimana? Kita akan lihat. Anda sebenarnya ini juga sudah dapatkan ya chi-square ini di mata kuliah statistik dulu. Ya, apa sih chi-square test itu? Chi-square test itu adalah sebuah uji yang digunakan untuk menentukan goodness of fit ya, goodness of fit ya. Yaitu dalam hal ini kita akan menguji apakah sebuah rasio itu sama dengan yang diperkirakan atau tidak, sama dengan yang diekspektasikan atau tidak. Nah, dalam kasus genetika ini, kita nanti bisa gunakan chi-square itu untuk menentukan, karena kita kemarin kan sudah belajar di Mendel, ini digunakan untuk genetika Mendel khususnya ya. Genetika Mendel kita sudah menentukan rasio fenotip untuk persilangan monohibrid 3/1. Kemudian untuk yang dihibrid 9/3/3/1 dan seterusnya. Nah, di dalam persilangan di lapangan, seringkali kita kan tidak mendapatkan angka yang bulat seperti itu, 9/3/3/1. Nah, untuk itu maka kalau kita ingin tahu apakah hasil persilangan yang kita dapatkan itu masih bisa dikatakan sesuai dengan rasio yang dikemukakan oleh Mendel atau tidak secara statistik ya, maka kita bisa menggunakan uji chi-square ini. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan langsung ke contoh saja nanti, jadi Anda langsung bisa tahu secara praktis. Tetapi perlu saya ingatkan ini adalah formulasi umumnya ya, chi-square. Ingat ini bukan X ya, simbolnya ini bukan X tapi G. G itu agak bengkok. Chi-square ya. Chi-square itu jumlah dari observed value. Observed value itu maksudnya nilai yang diamati dikurangi dengan expected value, nilai yang diekspektasikan, yang diperkirakan sesuai dengan teori maksudnya, dikuadratkan, dibagi dengan expected value atau nilai yang diprediksikan atau diekspektasikan. Oke,
Kita akan menuju ke contoh ya, sebuah contoh persilangan tanaman kapri berbunga merah disilangkan dengan yang berbunga putih. Pada F2 ditemukan 290 tanaman berbunga merah dan 110 tanaman berbunga putih. Jadi totalnya ada berapa ini? Totalnya ada 400 ya. 400. Dibuat angka yang mudah biar nanti lebih mudah belajar menghitungnya. Kemudian dihipotesiskan bahwa Anda lihat di situ bahwa ketika disilangkan merah dengan putih, F2-nya 290, putihnya 110. Maka itu kan mendekati 3:1 ya. Sehingga dihipotesiskan bahwa warna bunga merah itu dominan terhadap warna bunga putih. Ingat, di dalam genetika Mendel, hipotesis yang digunakan itu adalah bahwa terjadi dominasi sempurna. Dominan mengalahkan yang resesif. Sehingga kalau tadi ada 3 kurang mendekati rasionya mendekati 3:1, 290 dibanding 110, kita ingin tahu apakah 290 banding 110 itu masih bisa dikatakan sesuai dengan hukum Mendel atau tidak, gitu ya, yang 3:1 tadi. Baik, kita akan mencoba mengujinya dengan C-square. Ini skema persilangannya untuk memperjelas ya. Nah, sesuai dengan teori, maka persilangan tadi akan menghasilkan rasio 3:1. Jadi 3:1 itu nanti yang akan kita gunakan sebagai angka expected-nya. Angka expected-nya. Kemudian yang tadi 290 dan 110 tadi kita gunakan sebagai angka observe-nya. Pertama kali kita membuat tabel seperti itu untuk mempermudah ya, mempermudah. Tabel seperti itu di baris pertama isinya itu kelas, itu maksudnya kelas fenotip ya. Kemudian O itu adalah simbol dari observe, maksudnya yang teramati. Kemudian E itu adalah expected, yang dihipotesiskan, diprediksikan. Kemudian D itu adalah nilai simpangan. Dalam hal itu dimutlakkan karena simpangan itu kan nggak ada negatif, nggak ada negatif ya. Selisih itu kan nggak ada negatif. Jadi selisihnya. Kemudian ada koreksi D di situ. Koreksi D itu ada catatan bintang merah di situ kecil, yaitu namanya koreksinya adalah koreksi Yates. Yates itu adalah nama ilmuwan yang menemukan teori koreksinya itu. Yaitu koreksinya itu dilakukan dengan mengurangi nilai D itu dengan nilai setengah. Kalau D-nya tadi 10, dikoreksi menjadi 9,5. Itu ya, kebetulan itu D-nya sama-sama 10, jadi koreksi D-nya sama-sama 9,5. Koreksi D atau D yang terkoreksi maksudnya ya. Nah, catatannya adalah bahwa koreksi ini hanya dilakukan jika jumlah kelas itu kurang dari 4. Nah, kebetulan jumlah kelas kita ini ada 2, merah dan putih ya. Kelas fenotip maksudnya. Sehingga kita menggunakan koreksi Yates. Kalau misalnya kelasnya ada 4 misalnya, maka kita tidak menggunakan koreksi itu. Jadi D langsung saja gitu, dikuadratkan. Ini ya, dikuadratkan yang di kolom berikutnya. Nah, setelah itu kita akan kuadratkan D yang sudah terkoreksi tadi. Ya, D terkoreksi kita kuadratkan. Tadi rumus C-square Anda masih ingat ya. Nilai selisih tadi dikuadratkan dibagi dengan nilai ekspektasinya. Ini nilai selisih dikuadratkan masing-masing tadi. Ini adalah nilai jumlahnya, sigmanya tadi. Sehingga nilai C-square-nya adalah ketemu 1,2. 1,2. Terus apakah sudah selesai pekerjaan kita? Belum. Kan kita belum mendapatkan kesimpulan dari situ. Nah, untuk mendapatkan kesimpulan, seperti metode statistik yang dulu sudah pernah Anda dapatkan, misalnya UJT ya, kita harus mengacu kepada tabel nanti. Mengacu pada tabel. Nah, nilai C-square yang tadi sudah kita temukan, kita cari di tabel C-square, nanti Anda bisa cari tabel C-square, dengan derajat bebas, yaitu ditentukan jumlah kelas dikurangi 1. Tadi jumlah kelasnya ada 2, sehingga derajat bebasnya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kita coba lihat ya tabelnya. Tadi kita ketemu angka 1,2. Angka 1,2 itu ternyata letaknya ada di situ. Yang saya bulati merah itu, di antara 2 angka itu. Kita lihat angka di antara di tengah-tengah sini ya,
Nah, di tengah-tengah sini, angka 1,2 tadi. Nah, angka itu ternyata berada di besar peluang antara 0,2 sampai 0,3. 0,2 sampai 0,3. Bagaimana ketentuannya untuk membuat kesimpulan? Kita kembali ke tadi ya. Kesimpulan dibuat apabila nilai chi-square-nya itu lebih besar daripada 0,05, atau dengan kata lain kalau di tabel tadi itu ini nilai 0,05 ya, berada di sebelah kiri angka-angka 0,05 itu, maka kesimpulannya diterima. Diterima itu artinya hipotesis kita tadi itu dianggap benar. Tetapi kalau angkanya itu lebih kecil daripada 0,05 atau dalam hal ini di sebelah kanan angka 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Nah, tadi angka kita ada di sini ya. Sebelum itu berarti kesimpulannya adalah hipotesisnya diterima. Artinya apa? Artinya ya bahwa ketika tadi dihipotesiskan warna merah dominan terhadap putih itu 3:1 tadi, hasil percobaan kita, persilangan kita tadi diterima. Artinya angka 290 dengan 110 tadi itu masih secara statistik masih dianggap sama dengan perbandingan 3:1. 3:1. Kayak gitu ya. Itu cara menghitung atau menentukan apakah sebuah hasil percobaan persilangan dalam hal ini masih dikatakan sesuai dengan Mendel atau tidak menggunakan chi-square. Caranya seperti itu tadi. Baik, nanti Anda bisa berlatih menghitung ini dengan kasus-kasus yang lain ya. Nanti dicoba saja. Anda coba mungkin dengan trihybrid gitu misalnya. Perhatikan nanti ada koreksi Yates atau tidak. Anda perhatikan nanti. Oke. Kemudian masih ada satu poin lagi ya. Satu poin lagi. Bagaimana kita bisa memanfaatkan chi-square itu untuk melakukan uji homogenitas. Ya. Nah, ini juga kita gunakan dalam kasus genetika ya. Jadi dalam mempelajari pola pewarisan, seringkali kita gunakan bahan dari sumber yang berbeda. Data dari sumber yang berbeda tadi perlu kita uji apakah dari percobaan-percobaan yang terpisah tersebut kita bisa gabungkan datanya atau tidak gitu. Dengan uji homogenitas ini nanti kita akan mendapatkan kesimpulan layak enggak atau bagus nggak kita menggabungkan data-data tadi, atau secara statistik diakui nggak kalau kita menggabungkan data-data tadi. Data itu bisa digabungkan sepanjang data itu homogen. Jadi yang kita uji adalah homogenitasnya. Ketika dia homogen, maka kita bisa secara statistik menggabungkan data-data tersebut. Oke, kita akan lihat contoh biar lebih jelas. Ya, sebuah contoh misalnya ada 4 seri persilangan ya, yang berbeda. Skenario persilangannya sama, tetapi berbeda maksudnya ini bisa berbeda itu dalam arti misalnya tempatnya berbeda, atau bisa juga dalam arti waktunya berbeda. Tetapi skenario persilangannya dalam hal ini contohnya adalah Y besar disilangkan dengan Y kecil itu sama. Mungkin satunya dilakukan sekarang, kemudian yang kedua dilakukan bulan depan, dilakukan bulan depannya lagi, dan seterusnya. Itu ya. Nah, yang dipelajari adalah sifat kepala sari, warna kepala sari yaitu kuning dominan dan ungu resesif pada jagung ini ya. Diagram persilangannya seperti itu, Anda sudah kenal seperti itu ya. F2-nya Anda bisa tahu ya, Y besar, Y besar, Y besar, Y kecil, Y kecil, Y kecil dengan rasio yang Anda sudah kenali sebelumnya. Nah, misalnya ini adalah hasil pengamatannya ya, di populasi 1 didapatkan 305 kuning dan 95 ungu. Di populasi kedua 610 kuning dan 190 ungu dan seterusnya sampai populasi keempat. Nah, bagaimana kita menguji homogenitas itu? Ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menggunakan chi-square untuk uji homogenitas. Pertama, kita harus menghitung nilai chi-square dari masing-masing percobaan. Caranya seperti apa? Seperti yang tadi sudah kita jelaskan di sebelumnya. Jadi masing-masing kita hitung nilai chi-square-nya. Ingat catatannya di sini adalah tanpa koreksi Yates. Kenapa? Karena jumlah datanya sudah banyak sehingga kita tidak perlu melakukan koreksi. Kemudian yang kedua, kita harus menjumlahkan nilai
C kuadrat tadi masing-masing tadi dan derajat bebasnya. Kemudian nilai penjumlahan dari C square tadi kita sebut C square total. Ya, C square total. Oke, kita simpan dulu yang itu. Kemudian yang ketiga, data dari 4 populasi tadi itu kita gabungkan dulu. Kita gabungkan dulu jadi satu, baru kita hitung nilai C square-nya. Nah, nilai C square yang ini kita sebut dengan nilai C square gabungan. Kalau tadi disebut sebagai C square total, yang pertama tadi. Jadi dihitung satu-satu baru dijumlahkan. Kalau yang ketiga ini, nilainya dijumlahkan dulu semua, baru C square-nya dihitung. Namanya C square gabungan. Nah, kemudian derajat bebas untuk nisbah harapan, tadi kan perbandingannya 3:1 ya. Apabila data digabungkan sama dengan 1 tanpa koreksi Yates. Kemudian langkah yang keempat, kita kurangi nilai C square total dengan nilai C square gabungan untuk mendapatkan C square homogenitas. Nanti ini yang akan kita gunakan untuk menguji homogenitas ya. Kemudian juga DB total dikurangi DB gabungan untuk memperoleh nilai DB homogenitas. Nah, selanjutnya setelah dapat angka-angka itu semua, kita tentukan jenjang nyata C square homogenitas dengan menggunakan tabel yang sama tadi. Ya. Dan kita akan bisa mengambil kesimpulan apakah percobaan data-data dari percobaan tersebut dikatakan homogen atau tidak. Oke, untuk lebih jelas kita akan melihat contoh. Ini datanya tadi sudah disebutkan ya, datanya tadi. Kemudian kita sudah menghitung C square masing-masing, hasilnya ada di sebelah kanan itu. Ya. Untuk populasi 1 kita dapatkan C square-nya 0,33, yang kedua 0,66, yang ketiga 2,66, yang ketiga 4,17. Kemudian kita akan menghitung C square total, didapatkan ternyata 7,82. DB-nya kita gabungkan 4 ya. Kemudian kalau C square gabungannya kita jumlahkan dulu datanya ini. Gabungan dulu. Kemudian baru dihitung C square-nya ternyata didapatkan nilai C square-nya ini. Oke. Selanjutnya ya. Dari data ini kita bisa melihat ya. Nilai C square kita lihat di tabel. Ternyata kita lihat di situ kesimpulannya untuk populasi 1, 2, 3 itu masih bisa dikatakan sesuai. Untuk populasi keempat ternyata tidak sesuai karena dia lebih besar atau letaknya di sebelah kanan dari 0,05 tadi. Nah, pertanyaannya tadi, kalau misalnya di situ ada yang satu tidak sesuai, kalau data itu kita gabungkan, masih bisa kita gunakan nggak data gabungan itu? Nah, makanya kita harus melakukan homogenitas tadi. Ya. Ini adalah cara melakukan uji homogenitasnya. Ya. Ditulis kembali seperti tadi. Kemudian kita akan mendapatkan tadi seperti langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan, kita akan mendapatkan nilai C square homogenitas 3 dan nilai DB homogenitas 3 dan nilai C square homogenitas. Tadi caranya sudah disebutkan di atas tadi ya, yaitu dengan mengurangi C square total dengan C square gabungan. Oke, kita sudah dapatkan. Kemudian sama caranya kita lihat di tabel. Dengan DB3 nilai C square homogenitasnya 5,65. Di tabel C kuadrat itu ternyata berada di sebelah kiri batas penerimaan. Artinya kita bisa menerima. Artinya apa? Artinya bahwa kita, artinya gini dulu. Jadi keragaman populasi dari 4 populasi tadi itu terjadi karena kebetulan saja gitu ya. Atau dengan kata lain, data-data itu masih bisa kita gabungkan. Jadi secara statistik benar, bisa dibenarkan kita menggabungkan data dari 4 populasi tadi, nggak perlu hanya 3 tadi yang sesuai tadi ya, tapi 4-4-nya boleh kita gabungkan menjadi satu untuk kita hitung C square. Jadi dari populasi atau dari skenario persilangan tadi, yang kuning dengan ungu tadi yang kita lakukan di 4 seri yang berbeda tadi, secara umum masih bisa dikatakan bahwa rasionya masih memenuhi atau sesuai dengan hukum Mendel. Oke,
Itu saudara sekalian, materi kita hari ini. Ada beberapa hal tadi, saya ulangi sedikit. Tadi yang pertama kita belajar tentang rasio F2 untuk rasio genotip dan fenotip untuk polyhybrid ya, masih menggunakan fork line atau yang lebih sederhana, bukan lebih sederhana sebenarnya, tapi untuk memecahkan jika kita punya kasus persilangannya polyhybrid ya, itu agak sulit dengan fork line, agak complicated, kita bisa kerjakan dengan yang metode segitiga Pascal tadi. Kemudian kita juga belajar menggunakan chi-square, uji chi-square ya, untuk menentukan apakah rasio dari persilangan kita itu masih sesuai dengan hukum Mendel atau tidak. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa menggunakan chi-square itu untuk menentukan homogenitas. Dalam kasus contoh tadi, untuk menentukan apakah data-data dari persilangan yang berbeda, seri-seri persilangan yang berbeda dengan skenario yang sama, datanya bisa kita gabungkan atau tidak. Secara statistik diizinkan atau tidak. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita akan ketemu kembali di kesempatan yang berbeda dengan materi yang berbeda. Saya tutup dulu untuk pertemuan yang saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.